Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini aku akan memberikan update gitu ya kondisi terkini dunia kita, dunia yang fana ini, yang seharusnya akan kita tinggalkan teman-teman, di mana konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat itu kian meluas dan memburuk dan semakin memanas. Ada motor, kurang ajar. Oke teman-teman, di sini aku akan menyampaikan terkait berita yang sangat-sangat fenomenal dan pendapatku bagaimana tentang berita ini. Oke teman-teman, terkait perang Iran dan Amerika dan Israel gitu ya, di mana konflik ini semakin memanas dan semakin meningkat, dan di Timur Tengah semakin kacau gitu. Banyak negara-negara dari seluruh dunia yang memiliki warga negara yang tinggal di Iran ataupun daerah Timur Tengah itu berusaha mengawasi dan melakukan penarikan itu ya, dari seluruh warga negaranya kembali ke negaranya. Contohnya Indonesia, yang dimana KBRI ataupun Kemenlu Indonesia itu selalu berkomunikasi terhadap kedutaan Republik Indonesia yang ada di negara-negara Timur Tengah, memastikan kondisi warga negara Indonesia itu baik-baik saja dan akan memberikan kebijakan gitu ya apabila kondisi semakin memburuk, ya, di mana warga Indonesia akan dipulangkan ke negara Indonesia. Nah, hal tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain yang dimana saat ini kondisinya kian memburuk. Ditambah lagi penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh tentara Iran atau IRGC ataupun tentara revolusi Islam Iran, Garda Revolusi gitu ya, Islam Iran, atau menutup Selat Hormuz dan tidak memberikan akses gitu kepada seluruh kapal yang melewati Selat Hormuz tersebut. Termasuk India, yang kemarin India sudah memberikan surat gitu bahwa kapal India itu mau lewati Selat Hormuz, akan tetapi tidak diizinkan oleh IRGC atau tentara dari Iran ini. Dan kondisinya saat ini kita kekurangan pasokan energi, yang dimana Selat Hormuz adalah selat yang sangat vital, yang dimana hal tersebut itu merupakan jalur perdagangan minyak atau pelayaran minyak, itulah pengangkutan minyak yang sangat krusial. Apabila selat itu tutup, maka akan terjadi gangguan harga BBM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan baru-baru ini di India gitu ya, di mana di sana itu sudah sangat kekurangan terkait bahan bakar, yang dimana banyak UMKM itu yang tutup dan mereka hanya beroperasi selama setengah hari ataupun mengurangi produksinya itu sebanyak 50% lebih, sehingga itu mempengaruhi omset mereka dan perputaran ekonomi yang ada di negara tersebut. Dan juga banyak juga masyarakat yang yang kebingungan gitu ya untuk melalu lalang ataupun mobilisasi ya, yang dimana tidak adanya bahan bakar. Hal tersebut yang menjadi penghambat gitu ya perekonomian di sana. Selain juga di negara-negara lain kayak Vietnam, Filipina, itu juga mereka sudah mewanti-wanti terkait hemat energi, ya, dimana energi yang tersisa di negara mereka itu harus bisa dihemat dengan cara mereka melakukan WFH atau bekerja di rumah ya, yang dimana seluruh karyawan dan instansi pemerintah itu bekerja di rumah untuk menghemat bahan bakar agar mereka tidak keluar menggunakan transportasi yang mereka miliki ataupun kendaraan yang mereka miliki, dan hal tersebut membuat cadangan minyak mereka akan terus menipis dan menyusut. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tidak tahu Indonesia ini bagaimana nantinya, akan tapi dari pemerintah sendiri sudah mengumumkan ya bahwa cadangan minyak kita itu cuma 20 hari. Dan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apakah Indonesia akan menciptakan bahan bakar baru ya, yang baru-baru ini yang sangat terkenal, yaitu Bobby Boss, yang dimana bahan bakar itu berasal dari jerami yang memiliki uranium yang sangat tinggi dan memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dan seharusnya pemerintah mendukung hal tersebut untuk ketahanan energi negara Indonesia, kemampuan kemandirian energi Indonesia agar tidak bergantung pada sumber energi dari dalam bumi ataupun impor gitu ya, ataupun sumber energi fosil. Dan pemerintah ya, tahulah pemerintah Indonesia kayak apa,
agak sedikit dungu gitu, otaknya nggak dipakai, jadi ya mereka nggak ada memberikan dukungan terkait pengembangan babi bus ini, padahal itu merupakan karya anak bangsa Indonesia. Selain itu juga ada bahan bakar yang dari sampah gitu. Nah, itu sampah diolah, sampah plastik ya tentunya yang tidak bisa terurai tersebut diolah, kemudian dijadikan bahan bakar. Aku lupa namanya, itu jadi solar gitu lah, yang bisa juga digunakan untuk kendaraan berbahan bakar solar ataupun diesel gitu ya. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi pengembangan teknologi baru Indonesia menjadi ketahanan energi Indonesia. Sayangnya ya pemerintah Indonesia juga tidak ada tuh memberikan dukungan hal tersebut yang sudah dicapai oleh anak bangsa Indonesia. Dan juga ada sawit Indonesia. Dari minyak sawit itu juga bisa diolah menjadi bahan bakar. Salah satunya adalah biosolar. Nah, hal tersebut juga seharusnya pemerintah Indonesia sudah berpikir ke sana. Bagaimana caranya mengolah minyak kelapa sawit menjadi biosolar, agar ketahanan energi kita itu tidak selalu bergantung pada impor gitu ya, dari negara-negara lain. Nah, kalau sudah begini kan, ya kata-kata bohong lagi pasti keluarkannya itu. Kita akan menjaga energi kita. Kita akan menggunakan sumber daya yang ada di negeri kita. Negeri kita kaya, kita punya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi bahan bakar. Itu bohong lagi tuh. Sudah beberapa kali dia bohong. Males juga kita mendengarkan. Intinya gitu teman-teman. Jadi ya bagimanalah kita saat ini. Ya wacana sih pemerintah Indonesia akan melakukan WFH gitu ya bagi seluruh karyawan ASN ataupun tukang tambal ban, mungkin juga WFH mungkin ya. Jadi tambal ban online gitu mungkin, tapi enggak tahu lah. Mungkin enggak tahu nanti bagaimana. Intinya nanti ada pengurangan terkait penggunaan konsumsi bahan bakar ini, dan seharusnya juga pemerintah juga lebih detail lagi pengurangan bahan bakar itu seperti apa, penghematan bahan bakar itu seperti apa, apakah yang dihemat itu dalam jumlah industri ataupun transportasi umum ataupun gunakan sipil ataupun yang lainnya. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal tersebut juga akan mempengaruhi terkait mobilisasi, dan hal tersebut juga tentunya akan menjadi suatu pertimbangan yang sangat luar biasa gitu ya, apabila pemerintah salah mengambil suatu tindakan. Demikian.